Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kedua mata ini, kedua kaki ini, dan kedua tangan ini, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Dewan juri yang saya hormati, panitia serta peserta yang saya banggakan, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Membangun Masyarakat Propetik Demi Indonesia Berkemajuan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Indonesia berkemajuan merupakan wacana normatif yang belum terrealisasi. Bahkan sudah 70 tahun Indonesia mendeklarasikan bahwasanya suatu kesatuan Republik Indonesia berkedaulatan. Hal itu disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya detik ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini, Indonesia bisa dikatakan jauh dari kata maju. Mengapa demikian? Mengapa? Jika kita merujuk pada realitas sosial atau keadaan dalam masyarakat, banyak angka kemiskinan yang terjadi. Tidak hanya miskin dari segi perekonomian, tapi miskin akhlak dan moral. Banyak contoh kasus yang bisa kita ambil dari segi miskinnya perekonomian Indonesia dan miskinnya moral di Indonesia. Pertama, kasus kematian anak-anak akibat kekurangan gizi merupakan salah satu contoh kasus dari miskinnya perekonomian. Kemudian kedua, kasus aborsi yang terjadi di Indonesia yang maraknya pada tahun 2014, yaitu sekitar 2,4 juta jiwa. Nah, belum lagi problema-problema yang kompleks. Dengan kondisi ini dapat kita lihat bahwasanya umat di Indonesia masih terjebak dalam ketersesatan. Nah, yang mana umat ini tidak mampu menunjukkan nilai-nilai keislamannya, meskipun sudah mengakui Islam itu sebagai agamanya. Nah, sebenarnya apa yang salah dengan Indonesia? Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas Islam. Nah, dengan masyarakat yang mayoritas ini dan menjalankan prinsip Islami di Indonesia, itu dan salah satu telah terbukti dengan adanya Kementerian Agama yang mengakomodir seluruh permasalahan keagamaan. Kemudian terbukti dengan adanya organisasi Islam nasional, salah satu seperti Muhammadiyah yang bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Nah, seharusnya dengan keistimewaan ini Indonesia dapat maju. Indonesia dapat lebih baik dari negara-negara lainnya. Hanya saja Indonesia terbuai, Indonesia terlena dengan
kemajuan-kemajuan yang ada. Sesungguhnya kita tahu bahwasanya Islam itu merupakan agama yang membawa perubahan kepada umat, yaitu membawa misi penting untuk umat, mengeluarkan umat dari kegelapan, yaitu dari segala masalah, menuju kepada terang benderang itu menjadi lebih baik. Seperti dalam firman Allah, Allah walilladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang yang beriman dan mengeluarkannya daripada kegelapan kepada cahaya. Allah telah menyampaikan pesan imperatif bahwasanya Allah menawarkan solusi pencerahan, yaitu solusi kemajuan kepada negara, kepada seluruh baldatun, seluruh negara di muka bumi ini. Nah, kemudian di surat At-Talaq ayat 1 sampai 2 pun telah dikatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya dengan masyarakat profetik bertakwa kepada Allah merupakan salah satu kunci untuk Indonesia meraih kemajuan, untuk Indonesia berkemajuan, Indonesia damai, Indonesia sejahtera dan tentram. Dan dengan adanya masyarakat profetik ini, insya Allah bantuan dari Allah dalam menyelesaikan segala problema-problema yang ada pun dapat kita dapatkan. Nah, yaitu untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudariku yang dirahmatin Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Li'anal insan mahalul khata'i wa nisyan. Syukran. Nun wal qalamin wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.